Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan dan Isbara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Sekarang kita akan belajar tema 9, subtema 1, pembelajaran ke-5. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoalah terlebih dahulu sebelum pembelajaran kita mulai menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Sekarang bacalah bacaan berikut ini. Matahari pusat sistem tata surya. Matahari merupakan salah satu bintang yang ada di dalam galaksi. Matahari terdiri atas gumpalan gas raksasa dan memiliki banyak sekali lidah api. Lidah api matahari yang merupakan ledakan-ledakan yang dapat mencapai jutaan kilometer tingginya. Suhu permukaan matahari mencapai 5.800 derajat Celcius. Matahari adalah satu-satunya bintang di dalam tata surya kita yang menghasilkan panas dan cahaya. Panas dan cahaya matahari inilah yang memberikan kehidupan di bumi. Perubahan panas matahari dapat menyebabkan kehidupan makhluk hidup di bumi juga terpengaruh. Jika panas matahari berkurang, maka seluruh bagian di dunia akan membeku. Tetapi jika panas matahari bertambah, es di kutub utara akan mencair dan air laut serta sungai akan naik. Matahari berukuran sangat besar. Jarak antara pusat matahari hingga ke permukaannya sama dengan 2 kali jarak bumi dengan bulan yang berjarak 384.000 km. Inti matahari sangat panas, yaitu 15 juta derajat Celcius. Matahari sebagai pusat tata surya memengaruhi setiap planet yang ada di dalamnya. Setiap planet memiliki ciri dan keunikan yang berbeda. Oleh planet di dalam tata surya dibagi menjadi 2 golongan, yaitu planet dalam dan planet luar. Perhatikan gambar berikut. Planet dalam adalah planet-planet yang terdekat dengan matahari dan termasuk 4 planet yang pertama, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Planet luar adalah planet yang lebih jauh dari matahari dan mencakup 4 planet berikutnya seiring dengan peningkatan jarak dari matahari, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Kedua golongan planet tersebut dibatasi oleh sabuk asteroid. Sabuk asteroid yang merupakan bongkahan-bongkahan batu yang tersusun oleh materi-materi seperti materi penyusun planet, yaitu gas beku dan debu. Planet-planet dalam terdiri atas batuan dan logam. Planet-planet ini bergerak perlahan karena mereka dianggap berat. Diameter rata-rata planet-planet ini kurang lebih 13.000 km. Oleh karenanya, mereka dianggap sebagai planet kecil. Planet luar tersusun atas gas. Gas-gas penyusunnya antara lain adalah hidrogen dan helium. Planet-planet ini seperti balon besar yang mengambang di ruang angkasa. Planet-planet ini dianggap sebagai planet gas raksasa. Planet-planet ini memiliki diameter rata-rata kurang lebih 48.000 km. Tahukah kamu bahwa keteraturan dalam kehidupan masyarakat di sekitar kita memang harus diupayakan? Diperlukan sikap tenggang rasa dan mau berkorban untuk kepentingan orang banyak. Pernahkah kamu mengalami peristiwa yang mengharuskanmu menunjukkan sikap tenggang rasa dan mau berkorban seperti yang dilakukan oleh tokoh pada cerita fiksu berikut ini? Simaklah bacaan berikut ini dengan seksama. Masih ada waktu, Arya, oleh Diana Kartilas. Arya senang sekali hari ini. Ayah akan mengajaknya menonton film tentang makhluk luar angkasa. Ia sudah lama menantikan kesempatan ini. Kebetulan kali ini ayah dapat menemaninya. Wah, antreannya sudah panjang, Ayah, kata Arya agak murung ketika telah sampai di bioskop. Penjualan tiket ternyata sudah dibuka setengah jam yang lalu, dan sekarang antreannya cukup panjang. Seandainya saja tadi ayah tidak membantu Mbak Mita membetulkan sepedanya, pasti kita tidak akan mengantri sepanjang ini. Tidak apa ya, kita masih punya waktu. Pemutaran filmnya masih 45 menit lagi kok. Yuk segera mengantre, ajak ayah sambil berjalan menuju antrean. Seandainya tadi sepeda Mbak Ita tidak rusak, kita bisa sampai ke sini lebih cepat ya. Jadi tidak harus mengantri lama. Arya masih menggerutu tentang peristiwa sebelumnya. Arya, Mbak Ita juga tidak berharap sepedanya akan rusak kan? Mbak Ita akan pergi les menari. Kalau sepedanya rusak di tengah jalan, lebih kasihan lagi Mbak Mita.
Beruntung rusaknya di rumah dan ayah tahu. Jadi ayah harus membantu Mbak Ita dulu supaya ia tetap bisa latihan menari dengan selamat. Memang Arya ingin Mbak Ita celaka di jalan. Hibur ayah. Arya hanya tersenyum dan mengangguk. Tentu saja ia tidak ingin kakak perempuannya itu mengalami kecelakaan. Yuk Arya, di depan kita tinggal 2 pengantri lagi tuh. Sebentar lagi giliran kita, kata ayah setelah kurang lebih seperempat jam berdiri mengantre. Arya tampak gembira dan semangat. Ketika Arya dan ayah hendak maju untuk membayar tiket, tiba-tiba terdengar suara dari belakang mereka. Aduh Bu, perutku sakit sekali, Seru seseorang di belakang Arya dan ayah. Seketika mereka menoleh ke belakang. Tampak seorang anak perempuan sebaya Arya sedang memegang perut. Wajahnya pucat, keringat tampak mengucur di dahinya. Ibu anak perempuan itu pun terlihat panik. Beberapa kali si ibu menghibur anaknya untuk bertahan dalam antrean. Ibu, silakan ibu beli tiket dulu, kasihan anak ibu. Tiba-tiba Arya berkata kepada ibu si anak itu. Si ibu langsung menatapnya dan melihat ayah. Ayah mengangguk dan mempersilahkan keduanya untuk maju mengambil antrean mereka. Setelah si ibu mengucapkan terima kasih, mereka maju dan membeli tiket mereka dengan segera beranjak pergi menuju toilet bioskop. Film memang masih akan dimulai 30 menit lagi. Terima kasih Arya, kamu menunjukkan kepekaanmu terhadap orang lain yang lebih membutuhkan. Tindakanmu membantu tadi sebenarnya juga membantu kita semua yang ada di tempat antrean untuk tetap teratur. Coba kalau kamu tidak cepat menawarkan antrean kita, pasti antrean di belakangnya akan terganggu karena situasi yang dialami anak dan ibu itu, kata ayah. Ayah, Arya kan hanya melakukan persis seperti yang ayah lakukan kepada Mbak Ita tadi. Arya hanya ingin memastikan semua teratur dan dapat melakukan kegiatan sesuai yang telah direncanakan. Kasihan anak itu ayah. Arya juga terbayang Mbak Ita jika ia tidak dibantu ayah tadi. Jelas Arya. Ayah tersenyum sambil mengusap kepala Arya. Lengkapi diagram berikut ini setelah kamu membaca cerita fiksi di atas. Keteraturan juga diperlukan pada saat bekerja sama dengan orang lain untuk menciptakan harmoni. Dalam bermain musik, untuk menciptakan harmoni yang dapat dinikmati, diperlukan pemahaman tentang aturan atau pola yang harus diikuti dengan baik. Pemahaman tentang interval dapat membantumu menciptakan harmoni musik yang dapat dinikmati. Pemahaman tentang jarak nada atau interval akan membantumu untuk menghasilkan sebuah akor. Akor merupakan bunyi yang dibunyikan serempak yang dibentuk dari beberapa nada dengan jarak nada tertentu. Sebuah akor paling sedikit terdiri dari 3 nada. Akor biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah nyanyian. Akor juga dapat dimainkan dengan melodi lagu pada alat musik. Tangga nada natural terdiri atas 7 buah akor, yaitu C mayor, D minor, E minor, F mayor, G mayor, A minor, dan B diminished. Perhatikanlah beberapa akor yang sering digunakan pada alat musik piano berikut ini. Cobalah akor berikut ini dengan menggunakan alat musik yang tersedia. Jika kamu menggunakan recorder, kamu memerlukan temanmu yang lain untuk membunyikannya secara bersamaan. Dengarkan dengan seksama bunyi yang dihasilkan. Bagaimana menurutmu? Demikianlah pembelajaran kali ini Sobat Fatan. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.